Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Afdia Parlina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab 2, yaitu struktur atom dan tabel periodik dengan materi pokok sifat keperiodikan unsur. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like and subscribe. Oke, selanjutnya kalian bisa menyimak slide PPT yang ada di samping, yaitu ada indikator, dimana pada kesempatan kali ini indikatornya yaitu menganalisis sifat-sifat periodik unsur, jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, titik leleh, dan titik didih, dimana memiliki materi pokok sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur yaitu dalam artikel tentang sejarah perkembangan dalam sistem periodik telah dibahas bahwa mekanisme penyusunan unsur dalam sistem periodik itu dikemukakan oleh Henry Moseley pada tahun 1915 berdasarkan kenaikan nomor atom unsur. Pada tabel periodik modern, unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat yang sama itu dikelompokkan dalam satu golongan, dan dalam satu periode unsur-unsur menunjukkan sifat yang khas secara berkala atau periodik dari logam ke non-logam. Sifat-sifat unsur inilah yang dinamakan sifat keperiodikan unsur. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara beraturan dengan nomor atom unsur tersebut. Kemudian sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik modern terbagi menjadi beberapa sifat, yaitu yang pertama bisa disimak ada jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, titik leleh, dan titik didih. Mari kita simak slide yang pertama terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan jari-jari atom. Bisa disimak, yaitu gambarnya ada di samping. Di situ sudah ada beberapa contoh unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya dalam suatu golongan, yaitu golongan 1A. Di situ ada natrium, kemudian ada kalium, kemudian ada iridium dan cesium, di mana masing-masing unsur tersebut itu memiliki jumlah elektron yang valensi yang sama, tapi memiliki kenaikan kulit atom, bertambahnya kulit atom. Jumlah elektron valensinya sama, yaitu sama-sama 1, tapi memiliki jumlah kulit atom yang semakin bertambah dari atas ke bawah. Maka jarak elektronnya atau valensinya dengan inti atom itu semakin jauh, sehingga jari-jari atomnya itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Kemudian masih dengan jari-jari atom, bisa disimak di situ gambarnya. Kalau tadi itu adalah dalam satu golongan, kalau misalkan ini dalam satu periode. Dimulai dari unsur ada kalium, itu dari golongan 1A, kemudian kalsium, ada gallium, dan ada brom ya. Perhatikan gambar di samping, yaitu ada ilustrasi jari-jari atom unsur. Nah, unsur-unsur tersebut itu merupakan unsur dari periode 4 dalam satu periode. Unsur-unsur tersebut itu memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 4. Tetapi bukan berarti jari-jari atomnya itu juga sama. Semakin ke kanan letak unsur, jumlah proton dan elektron itu kan semakin banyak, sehingga terjadi tarik-menarik inti dengan elektron yang makin kuat. Akibatnya elektron-elektron yang terluar, yaitu elektron valensinya, itu lebih dekat ke arah inti. Jadi untuk unsur-unsur seperiode, jari-jari atom makin ke kanan, yaitu makin kecil. Jadi diingat bahwa dalam satu golongan memang dia bertambahnya kulit. Tapi kalau misalkan yang dalam satu periode bertambahnya nomor atom itu belum tentu juga kulitnya bertambah. Tetapi hanya kulitnya sama, tetapi elektron valensinya yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk jari-jari atom
dalam satu golongan dari atas ke bawah, yaitu jari-jari atomnya semakin besar, sementara dalam satu periode dari kiri, ya dari kiri ke kanan, yaitu semakin kecil jari-jari atomnya. Kalau tidak, ya seperti ini. Jadi untuk jari-jari atom semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri dan semakin ke bawah, yaitu untuk jari-jari atomnya itu semakin besar. Ya, semakin ke kiri dan semakin ke bawah, jari-jari atom yaitu besar. Jadi skema ini bisa dihafalkan dan bisa difahami. Selanjutnya yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensi untuk membentuk ion positif. Mengapa sebuah elektron itu memerlukan energi untuk lepas dari atomnya? Hal ini dikarenakan konfigurasi elektron di dalam suatu atom itu, elektronnya itu berada pada suatu kulit yang akan mengalami tarik-menarik oleh proton yang berada pada inti atom. Energi yang diperlukan oleh elektron yang untuk melawan gaya tarik tersebut sehingga ia itu bisa lepas dari atom tersebut. Di situ bisa disimak penjelasan dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk energi ionisasinya itu bagaimana. Dari atas ya ke bawah dalam satu golongan, jari atom itu memang bertambah, sehingga daya tarik menarik elektron terluar itu semakin kecil ya. Kemudian elektron semakin mudah melepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya itu makin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya semakin bertambah. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom itu semakin pendek, sehingga daya tarik menarik elektron itu kan semakin besar, elektronnya semakin sukar dilepas pula, maka energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron otomatis semakin besar karena dirasa dia itu sulit dari awalnya, maka membutuhkan energi yang sangat besar. Maka bisa disimak di situ skemanya bahwa kalau misalnya dalam satu golongan itu kan dari atas ke bawah, maka semakin kecil. Sementara untuk dari kiri ke kanan, energi ionisasinya itu semakin besar. Kalau tidak, di sini ada skema, intinya sama, bahwa menunjukkan bahwa semakin ke atas kan, semakin ke atas dan semakin ke kanan itu adalah energi ionisasinya itu semakin besar. Nah, semakin ke atas dan semakin ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dari luar untuk membentuk ion negatif. Nah, biasanya ini adalah unsur-unsur yang dari non-logam yang biasanya itu membentuk ion negatif dan dia itu membentuk gas pula. Kemudian yang penjelasan di bawahnya yaitu bisa disimak, unsur yang memiliki afinitas elektron yang bertanda negatif berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektron itu bertanda positif. Ya. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut menyerap elektron, yaitu kecenderungan untuk membentuk ion-ion yang negatif. Maka di situ ada dalam satu golongan, ya dari atas ke bawah sama, yaitu semakin kecil. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan yaitu semakin besar. Jadi kalau misalkan di dalam skema, ya, di dalam skema sama seperti energi ionisasi tadi, semakin ke atas dan semakin ke kanan afinitas elektronnya itu semakin
besar ya. Jadi kalau menuju anak panah ya, menuju anak panah itu adalah semakin besar. Kalau misalkan di skema yang ada di PPT itu kan ke bawah tanya, ke bawah berarti kan kecil. Karena biasanya dalam golongan itu mau istilahkan dari atas ke bawah. Jadi kecil. Kalau misalkan ini kan dari bawah ke atas berarti semakin besar, dari kiri ke kanan itu besar. Kemudian keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Bisa disimak di slide PPT. Kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap dan menarik elektron dari atom lain. Misalnya fluorin ya. Fluorin itu dari golongan 7A. Kecenderungan untuk menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keelektronegatifannya fluorin atau F itu lebih besar daripada hidrogen. Semakin besar keelektronegatifan unsur, yaitu cenderung mudah untuk membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan unsur cenderung itu makin sulit membentuk ion negatif. Maka cenderung makin mudah untuk membentuk ion positif. Jadi siapa sebenarnya yang lebih condong untuk membentuk ion negatif? Biasanya itu kan di non logam. Karena kita tahu dari awal bahwa non logam itu memiliki kecenderungan di sebelah kanan, sementara yang logam itu kan dia sebelah kiri. Nah, biasanya kan logam letaknya di sini, kalau misalkan non logam kan di sana. Karena keelektronegatifan yaitu kecenderungan untuk membentuk ion negatif, maka nilainya yang besar yaitu yang kanan, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sifat logam. Unsur-unsur dalam sistem periodik itu terbagi menjadi ada logam, kemudian ada semilogam atau metaloid, dan non-logam. Kelogaman unsur tersebut itu berkaitan dengan energi ionisasi dan afinitas elektron yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian unsur logam itu mempunyai energi ionisasi kecil, sehingga mudah melepaskan membentuk ion positif. Sementara untuk non-logam itu mempunyai afinitas elektron yang besar sehingga mudah untuk menarik ya, untuk membentuk ion negatif. Jadi memang kalau misalkan dasarnya logam itu dia mudah untuk melepaskan sehingga membentuk ion positif. Sementara yang untuk non-logam yaitu dia cenderung untuk menangkap elektron, maka dia lebih condong untuk membentuk ion negatif, seperti itu. Kalau misalkan yang semilogam atau metaloid yaitu antara logam sama non-logam, jadi tergantung kondisinya. Kalau misalkan dia kondisinya logam, maka dia bisa cenderung untuk logam, tapi kalau misalkan dia kecenderungan untuk non-logam, maka dia kecenderungan untuk non-logam pula. Untuk contoh-contohnya itu ada di dalam SPU seperti boron, kemudian ada silikon, itu adalah contoh-contoh dari semilogam atau metaloid. Jadi jumlah logam itu lebih banyak, hampir 120-an, sementara untuk non logam itu belasan, sekitar 18, sementara semilogam juga hampir sama dengan yang non logam. Kemudian yang terakhir yaitu kita bahas tentang titik leleh dan titik didih. Sifat keperdekaan unsur dalam hal ini, titik leleh dan titik didih pada sistem periodik adalah sebagai berikut ya, yaitu bisa disimak. Yang pertama, dalam satu periode ya, titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4A. Ya, 4A itu berarti karbon dan kawan-kawannya. Kemudian turun drastis titik cair dan titik didih terendahnya yaitu dimiliki oleh suatu unsur golongan 8A. Sementara dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan, yaitu 1A sampai 4A, yaitu titik cair dan titik didihnya lebih makin rendah dari atas ke bawah, sementara unsur-unsur golongan 5A sampai 8A yaitu titik cair dan titik didihnya yaitu makin tinggi dari atas ke bawah. Oh iya, di situ judulnya titik leleh. Kalau misalkan di bawahnya di situ menggunakan titik cair.
Kalau misalkan menggunakan sifat keprodikan, yaitu titik leleh sama titik cair itu sama. Itu sama-sama mencair atau meleleh dari padatan, kemudian dia menjadi suatu lelehan atau cairan. Tuh. Jadi istilahnya itu sama antara titik leleh sama titik cair kalau misalkan di dalam sifat kepredikan unsur ini. Ya. Jadi itu adalah beberapa sifat keprodikan dari jari-jari atom sampai titik leleh, titik didih. Bagaimana aplikasinya? Untuk aplikasinya biasanya untuk sifat keprodikan unsur ini kita itu membandingkan unsur-unsur itu kira-kira memiliki jari-jari atom itu yang lebih besar itu yang mana, kemudian yang lebih kecil itu yang mana. Atau biasanya bisa mengurutkan mulai dari yang besar atau yang kecil atau dari kecil yang besar. Misalkan saya beri contoh, misalkan ini adalah SPU misalkan. Di sebelah kiri dalam satu golongan kan ada beberapa macam unsur. Misalkan ada kalium, kemudian ada natrium, kemudian ada rubidium. Nah, antara ketiga unsur tersebut yang memiliki energi ionisasi terbesar itu yang mana? Antara kalium, natrium, sama rubidium. Nah, ternyata yang memiliki energi ionisasi terbesar itu adalah kalium karena letaknya dia itu semakin ke atas dan kebetulan semakin ke kanan. Jadi antara kalium, natrium, dan rubidium yang memiliki energi ionisasi terbesar adalah yang kalium. Akhirnya sudah saya sampaikan semua materi yang ada di materi pokok sifat keprodikan unsur ini dari jari-jari atom sampai titik leleh, titik didih. Berarti sudah di penghujung kesempatan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.